Oke, ini video lanjutannya ya guys ya. I just wanted to hold my baby so much, but Hai guys, I'm Sulkim. Welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat, jangan menyerah. Nah teman-teman, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana pedangdut yang berinisial TE yang diduga menjadi perebut semua orang seperti itu. Dan kemarin juga sempat heboh banget tentang bagaimana sang istri sah yang perebut paksa anaknya dari si pedangdut ini. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Jadi Robon diketahui bahwa sebelumnya itu ada seorang wanita WNA asal Korea Selatan, inisialnya adalah BMJ atau akrab disapa Emi, curhat nih guys, diselingkuhi oleh suaminya dengan wanita yang berinisial TE yang diduga merupakan seorang pedangdut. Dalam curhatannya di sosmed, Emi mengaku sedih bahwa rumah tangganya yang berjalan 16 tahun terancam kandas di tengah jalan. Kesedihannya ini semakin memuncak ketika anak bungsunya yang masih bayi dibawa paksa oleh selingkuhan suaminya yang berinisial TE. Kasus dugaan perselingkuhan ini pun semakin heboh setelah Emi melabrak Awi suaminya dan TE di rumah sakit swasta di kawasan Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 29 Februari yang lalu. Pada kali itu, Emi terlihat meneriaki TE yang menggendong bayinya yang masih berusia 3 bulan. Dan usaha Emi ini gagal guys setelah sang suaminya yaitu Awi justru melindungi TE. Tindakan tersebut lantas membuat Emi memutuskan untuk melaporkannya ke pihak kepolisian dengan kasus pengambilan paksa anaknya. Dan berikut adalah bagaimana thread lengkap dari Emi. Izinkan saya berbagi dengan Anda kisah saya. Semoga keadilan masyarakat dapat membantu saya mendapatkan kembali anak-anak saya. Hi everyone, I'm Emi. I'm a Korean citizen and Singapore PR. Aku adalah ibu dari 4 orang anak. I currently live in Indonesia. Mohon maaf jika bahasa Indo saya kurang bagus, saya menggunakan Google Translate. Saya menikah selama 16 tahun. Saya mengetahui bahwa suami saya berselingkuh dengan seorang wanita yang dia ceritakan adalah PA-nya. Artis Indonesia berinisial TE yang pernah terlibat kasus prostitusi. Ketika saya melahirkan anak saya yang keempat sendirian. Saya melahirkan dengan pembantu saya yang menemani saya. Sementara pembantu saya yang lain mengatakan kepada saya bahwa dia membawa selingkuhannya ke rumah kami dan mengadakan pesta barbecue. 3 minggu sebelum saya melahirkan, suami saya memberitahu saya bahwa pernikahan kami sudah selesai dan mengatakan bahwa saya harus meninggalkan rumah setelah saya melahirkan. Ragu apakah bayi itu adalah miliknya. Dan di sini ada pesannya ya guys. Yang hijau berarti punyanya wanita, yang putih adalah dari si pria. Aku nggak mengharapkan apapun dari kamu, hanya berikan saya tinggal di sini dan mencari cara untuk anak saya. Let's do this, mari lakukan ini. I'll induce in 2 weeks. Pindah ke ruangan ini. Can stay with you in master bedroom. Orang tua saya nggak akan datang. Terus si suami bilang, aku akan mencarikan kamu sebuah rumah dan memberikan kamu seorang pembantu. Kamu bisa move out dengan baby. Aku akan mengatur jalan untuk anak to stay with you, untuk tinggal denganmu selama 2-3 hari of the week. Lanjut baca lagi yang berikutnya. Pada akhirnya hal itu terjadi. Saya dan bayi saya yang berusia kurang dari 1 bulan diusir dari rumah pada bulan November 2024. Maksudnya 2023 kayaknya. Dimana anak-anak dan mertua saya tinggal untuk pindah ke apartemen yang dulu ditinggali oleh suami saya dan selingkuhannya. Dan dia membawa selingkuhannya ke rumah kami, tinggal bersama semua anak dan mertuaku tanpa menceraikanku. Dia memecat pembantuku sekitar seminggu setelah aku dan bayiku pindah dan menempatkan PA barunya untuk tinggal bersamaku di apartemen. Dia mengirimkan PA barunya untuk membantu dan mengawasi saya karena dia yakin saya akan melompat dari balkon apartemen bersama dengan bayi saya. Puncaknya adalah pada tanggal 21 Januari 2024, suami saya mengatakan bahwa dia ingin melihat bayi saya dan akan mengirim 2 anak saya ke apartemen. Apartemen dan rumah utama jarak berjalan kaki kurang dari 50 m. Ibu mertua saya membawa bayi saya tanpa mengirim anak-anakku. Jadi ceritanya adalah nggak sesuai kesepakatan. Katanya, ini kan 2 anaknya itu bakal ketemu sama ibunya gitu loh. Tapi pas waktu itu ibu mertuanya ini ambil bayinya gitu tanpa membawa anak-anaknya ini. Begitu guys. Sore harinya saya meminta untuk membawa kembali bayi saya karena saya perlu menyusuinya. Tetapi dia tidak pernah menjawab. Sampai sekitar jam 6 sore dia muncul di apartemen bersama dengan mertua saya dan pengacara perusahaannya, orang Indonesia, memecat PA yang membantu saya. Menuduh saya bahwa saya memerintahkan PA-nya untuk melakukan ilmu hitam untuk membunuh
selingkuhannya dan mengorbankan bayi saya yang berumur 3 bulan. Menuduh PA-nya adalah seorang penyihir. Ternyata seluruh keluarga berencana menipuku agar mengambil bayiku. Dan di sini ada percakapan mereka lagi, coba kita baca. Di sini untuk sang istri bilang, nggak bisa memaksa dia untuk minum dari botol seperti ini. Dia itu full menyusui. Please, jangan biarkan dia menangis. Kamu tahu dia butuh aku. Dibalas lagi, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Semua ini bohong. Menyakiti anak kamu untuk membunuhku dan juga B. Bayi itu hanya memiliki sedikit bagian jiwanya yang tersisa. Bayi itu bisa aja meninggal jika aku tidak mencari pertolongan lebih awal. Semua ini hanya untuk membiarkan perempuan gemuk itu untuk ngebuat B meninggal dan memantraiku agar jatuh cinta padanya. Wanita itu begitu berani hingga dia mengatakan kepada para pelayan bahwa dia menganggapmu bodoh dan akan menggantikan B menjadi istri baruku. Apa yang telah kau lakukan? Dan kamu ingin bayimu kembali? Kamu ikut campur dengan kekuatan yang kamu pahami. Jika kamu tidak berhenti segera, sungguh tidak ada jalan kembali bagimu. Lanjut kita baca lagi. Aku nggak tahu di mana anak-anakku dan bagaimana kondisinya. Dia tidak lagi menyekolahkan semua anakku dan memblokir saya dari telepon anak saya. Ketika saya bertanya kepada suami saya tentang anak-anak saya, dia tidak pernah memberitahu saya. Sampai tanggal 1 Maret 2024, saya pergi ke rumah sakit di mana suami saya dan selingkuhannya membawa bayi saya dan anak nomor 1 saya untuk mendapatkan vaksinasi yang seharusnya dilakukan pada tanggal 12 Februari 2024. Saya sudah mengingatkannya 5 hari dan juga sehari sebelum hari vaksinasi, dan dia tidak pernah menjawab. Saya melihat dia dan selingkuhannya menggendong bayi saya dan segera mendatangi untuk mengambil bayi saya. Tetapi suami saya menghentikan saya. Aku nggak bisa ngepost video, katanya guys. Selingkuhannya menolak memberikan bayi saya dan mencoba melarikan diri bersama dengan bayi saya. Suami saya menolak pergi ke kantor polisi untuk menyelesaikan masalah ini, tidak mengizinkan saya untuk menyusui bayi saya di rumah sakit, karena kami sudah berada di rumah sakit selama hampir 7 jam. Polisi di dekat rumah sakit datang dan tidak bisa berbuat banyak. Pengacara, manajemen rumah sakit, dan polisi mencoba meyakinkan dia untuk membicarakannya, atau setidaknya membiarkan saya memberikan makan bayi saya, tapi dia menolak semuanya. Setelah 7 jam dan banyak orang yang mencoba meyakinkannya, saya hanya bisa melihat bayi saya. Dia menggendong bayiku dengan meja di antara kami dan hanya memberiku waktu 5 menit untuk melihat bayiku sendiri. Pada akhirnya dia menyewa polisi untuk menjaganya agar turun dan mengantarnya pulang. Saya tidak tahu dan tidak menyangka kalau polisi tidak bisa memihak saya sebagai ibu kandung dari bayi saya yang berumur 4 bulan untuk memperjuangkan saya, setidaknya untuk menyusui bayi saya. Menghancurkan hatiku. Saya rasa tidak pantas diperlakukan seperti ini sebagai ibu kandung. Suamiku mengizinkan selingkuhannya untuk menggendong dan menggendong bayiku. Namun aku sebagai ibu kandungnya hanya bisa melihat bayiku sendiri dari kejauhan. Saya mencari bantuan dari institusi manapun di Indonesia untuk mendapatkan hak saya sebagai ibu kandung, untuk mendapatkan kembali anak-anak saya, terutama bayi saya yang berumur 4 bulan. Terima kasih telah mendengar ceritaku. Dan teman-teman, seperti inilah bagaimana video ketika dia mencoba mengambil bayinya dari TE. Coba kita lihat ya bareng-bareng. Ini hari Jumat tanggal 1 Maret 2023. Kayaknya 2024 deh. Yaps, ini salah satu tanggal kayaknya. Wow. Hi Indonesia, I'm Amy. Oh, Amy. Thank you so much for your support on Twitter and all medias. I'm very helpless because my husband and his mistress, they me. They kicked me out of our family house. They took all our savings. Most importantly, they took away my 4 kids, including my 4-month-old full breastfeeding baby. Oke, ini video lanjutannya ya guys ya. So as you saw my video last Friday, I saw them in the hospital. That was the first time I saw my baby and my elder daughter since 21st January. That was the first time I saw them. The moment I saw Tiffany holding my baby, I just couldn't hold. What on earth? The mistress can hold the baby, but birth mother cannot touch the baby, cannot feed the baby, cannot even go near the baby. I just wanted to hold my baby so much. 'Cause
want my kids back. I am looking for the help from international institutions to get back my kids. I have contacted the police, KPAI, Singapore and Korean embassy, but I couldn't get much help. I hope through this media exposure, they can help me to find some way to get back my kids, please. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana video dari Emi yang menceritakan apa yang terjadi kemarin pas waktu di rumah sakit. Jadi intinya adalah Emi itu di sini meminta agar dia itu bisa mendapatkan kembali anak-anaknya. Jujur ya guys, yang namanya ibu itu pasti pengen selalu dekat anak-anak mereka. Apalagi ini anaknya masih bayi loh. Makanya dia itu berjuang banget untuk bisa mendapatkan anaknya ini kembali. Kita doakan semoga ada jalan keluar atas masalah ini. Jadi begitulah bagaimana cerita dari sisi Emi. Dan kita perlu juga melihat nih teman-teman bagaimana cerita keseluruhan dari semua pihak yang terlibat. Entah itu dari TE-nya atau si mantan suami yang berinisial Awi. Kita juga perlu mendengarkan bagaimana cerita dari versi mereka. Sehingga nanti kita bisa menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kenapa mereka itu sampai berpikir ada ilmu hitam dan sebagainya di sini. Apa yang terjadi? Kenapa bisa sampai ada pemikiran seperti itu? Itu menurut aku perlu kita kulik lebih dalam lagi sih. Dan teman-teman, bagaimanakah pendapat kalian tentang masalah yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian untuk hari ini. Aku Yusel Kim pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, aku mohon koreksi dari kalian semua. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Goodbye.